Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita bertemu kembali di hari atau di pertemuan yang kedua ya. Masih di agenda 1. Ini adalah umpan balik ya dan sebagainya. Nah, kami persilakan sebelumnya kita mulai, silakan untuk melaporkan ya. Dua kelompok. Mohon izin Ibu, mohon izin teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Izin melaporkan untuk pertemuan lanjutan agenda 1 pada tanggal 12 Agustus 2021, kelompok 2 hadir 10 orang lengkap. Sekian laporan Ibu, terima kasih. Ya, lanjutkan. Sebelum dimulai, silakan berdoa dulu. Mohon izin Ibu, mohon izin teman-teman, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik. Kepada seluruhnya, berdoa sesuai agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik semua. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat ya untuk melaksanakan kegiatan latsar meskipun ya menggunakan jarak jauh ya melalui Zoom meeting ini. Namun mudah-mudahan dengan kesungguhan adik-adik melaksanakan tugas, kemudian menjawab soal-soal, kemudian membaca modul, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik ya. Lalu kedisiplinan juga jangan sampai ketika mau bergabung jangan sampai terlambat ya. Kalau memang tidak ada halangan, usahakan kita lebih cepat bergabung dan lebih disiplin ya. Nah, adik-adik semua, kemarin adik-adik sudah diberikan tugas. Ada berapa tugas itu? Nah, sebelum kita lanjut, tadi saya sudah mencoba melihat kuis ya. Melihat jawaban kuisnya. Yang tanggal 10, yang analisis, bagaimana Anda menetapkan isu, bagaimana cara Anda menetapkan isu ya, setelah mempertimbangkan apa pertimbangannya Anda menetapkan isu itu ya, memilih isu nantinya. Nah, itu masih ada yang kurang tepat jawabannya. Gimana nih yang ada 3 orang, Mbak Detsi Lutfiani Mojo, kemudian Pak Damianus Lani dan Endang Wibisono Siswanto. Ini mana orangnya ini? Endang Wibisono Siswanto ini. Ada Bu. Nah, 3 orang ya. Mbak Desi, Damianus dan Endang. Nah, ini masih kurang tepat jawabannya. Mau diulang? Saya kasih kesempatan untuk ulang ya. Karena jawabannya ada 2, hanya benar dan salah. Jadi kalau benar mendapat 100, kalau salah ya 0 nilainya. Ya, saya kasih kesempatan. Nanti ada 3 kuis yang baru 1 ya yang saya ya. Tanggal 9 sebetulnya sudah harus diupload, tapi karena kemarin tidak bisa masuk ya karena sibuk mungkin ya, saya tidak bisa menguploadnya. Ada 3 kuis nanti akan saya tambahkan ya. Nah, terakhir bisa diisi nanti malam ya. Siap Pak Lani, Mbak Endang sama Mbak Lutfi nih, siap ya? Siap Bu, siap. Nanti diulangi.
Silakan untuk tugas kelompok dulu disampaikan. Nah, siapa yang di sini ada dibagi 2 kelompok apa 1 kelompok? Dibagi jadi 2 kelompok, Bu. 2 kelompok. Silakan yang kelompok pertama dulu menampilkan hasil kerja kelompoknya. Ya. Oke. Bu, apakah perlu untuk share screen, Ibu? Ya, share screen, silakan. Ya, izin, Ibu. Biar lebih jelas ya. Mohon izin, Ibu. Mohon izin, teman-teman. Saya ingin menampilkan mengenai hasil kerja kelompok. Ini yang pertama ya, tugas pertama ya. Ya, Ibu. Ini tugas kelompok yang pertama, Ibu. Mengenai siapa kami. Ya. Jadi, kami ingin menjawab tugas kelompok tersebut. Kami adalah ASN dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengidentifikasikan diri kami sebagai ASN muda atau bahasa kerennya saat ini disebut milenial dan sebagai agen perubahan atau agent of change. Kami sebagai generasi muda ASN senantiasa untuk bekerja secara maksimal, penuh dengan komitmen dan tetap menjaga integritas. Yang mana dunia pada saat ini tengah memasuki era industri 4.0, terjadinya disrupsi teknologi yang ditandai dengan volatile, uncertain, kompleks, serta ambiguous, yang membawa banyak perubahan dalam segala lini kehidupan manusia. Termasuk salah satunya adalah birokrasi. Nah, guna menyikapi perubahan birokrasi tersebut, kami sebagai ASN siap menjadi agen perubahan. Menyambut perubahan tersebut dengan belajar membuka pikiran terhadap kemajuan zaman, serta tak kalah penting memupuk rasa bangga dan menjunjung nilai adat dan budaya yang dimiliki. Demikian akan sikap menghadapi perubahan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya serta adat yang dimiliki. Perubahan itu adalah perubahan hukum alam. Perubahan akan mengajarkan kita untuk menjadi sosok yang lebih baik dan lebih profesional. Selanjutnya, kami merupakan salah satu dari sekian banyak pelamar yang terpilih sebagai ASN. Sehingga nantinya kami dapat memberikan kemampuan terbaik kami yang kami baktikan kepada bangsa, kepada Ibu Pertiwi, kepada negara, melalui pelayanan publik di bidang keagamaan. ASN Kementerian Agama adalah kami yang memiliki jiwa nasionalisme. Kami yang cinta tanah air, yang cinta NKRI, dan cinta Undang-Undang Dasar 1945, serta Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika. Dan dengan amanah tersebut, kita hendaknya senantiasa memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara. Nah, tugas besar kami sebagai ASN muda adalah berkontribusi membangun bangsa. Pada Kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang strategis. Nah, bertugas meningkatkan daya saing bangsa, menyiapkan SDM unggul, dan menghasilkan inovasi yang tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. ASN Kementerian Agama menunjukkan rasa cinta tanah air dengan bekerja secara profesional dan sebaik-baiknya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, ASN memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai aparatur sipil negara, kita berperan untuk menangkal adanya intoleransi, radikalisme, serta berkembangnya paham-paham separatis dan munculnya bibit-bibit keinginan untuk mendirikan negara khilafah yang tidak sesuai dengan semangat NKRI di kalangan para ASN. Selanjutnya, pemerintah dalam situasi ini sedang berjibaku melawan kasus pandemi COVID-19. Kami sebagai ASN bertugas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik dan program yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara aktif dalam bersosialisasi serta melakukan instruksi-instruksi yang diwajibkan oleh pemerintah. Pada saat ini tentu banyaknya informasi-informasi hoaks yang berkembang di masyarakat dan ini dapat menghambat penanganan COVID-19. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang abai mengenai protokol kesehatan sehingga pandemi COVID-19 menjadi semakin berkepanjangan. Oleh karena itu, tugas kami sebagai ASN milenial untuk mengupayakan berbagai cara guna membantu penanggulangan COVID-19. Suatu hal yang dapat kami lakukan adalah dengan memanfaatkan berbagai teknologi untuk melakukan sosialisasi terhadap penanggulangan COVID-19. Sebagai ASN dan perpanjangan tangan dari pemerintah, kami berperan aktif dalam menghimbau dan memotivasi masyarakat di lingkungan kami untuk selalu disiplin dan menerapkan protokol kesehatan. Sebagai ASN, kami juga senantiasa untuk mematuhi peraturan, kebijakan, dan anjuran dari pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 dan vaksinasi, serta memberikan contoh dan motivasi yang baik bagi masyarakat umum. Selanjutnya, kita dapat mensosialisasikan informasi pada masyarakat baik melalui media daring, media sosial, dan luring seperti bertemu langsung dengan masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dengan ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari berkerumun, serta mengurangi mobilitas. Selain itu, kita juga turut mendukung program vaksinasi di mana pemerintah tentunya pelaksanaan ini dilakukan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, di masa pandemi 19 ini, kita sebagai ASN harus tetap menjunjung sikap profesionalisme dan berintegritas dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan adanya pandemi ini, bukan menjadi penghalang kita untuk melaksanakan tugas fungsi kita secara baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Adapun bukti-bukti yang dapat kami lakukan guna mendukung kebijakan pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19. Yang pertama, ada bukti foto kami hormat kepada bendera merah putih, yang mana ini bertujuan sebagai pengenalan bahwa kami sebagai ASN memiliki jiwa nasionalisme. Selanjutnya, kami juga melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementerian Agama, guna menjaga lingkungan kami agar tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, kami juga mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama dengan mencuci tangan setelah melakukan bersih-bersih agar terjaminnya kebersihan diri sendiri. Selanjutnya kami juga melakukan sosialisasi penggunaan 5M secara langsung agar seluruh pegawai tertib mengikuti himbauan melawan pandemi. Selain secara langsung, kami juga menggunakan media sosial kami dalam gerakan kampanye 5M dan 1D kepada masyarakat luas agar masyarakat luas juga tertib mengikuti himbauan Bapak Menteri dan pemerintah dalam upaya melawan pandemi. Tak lupa juga kami juga membagikan masker kepada pegawai agar tertib dalam mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya yang terakhir, kami tak lupa juga memohon restu dari Tuhan atau memohon berkat dari Tuhan agar disukseskan dalam segala kegiatan
dan agar pandemi segera berlalu. Oke, Ibu, sekian dari saya. Ya, makasih. Ini kebetulan teman-temannya dari Bangli atau teman kelompoknya dari Bangli semua ya? Dari Bangli semua, Ibu. Oh ya, luar biasa ya. Jadi itu apa namanya aktualisasi nilai-nilai bela negara ya Iya, Ibu. terhadap sudah dilaksanakan. Kemudian tantangan-tantangan yang besar nanti juga akan dihadapi ya karena Anda adalah generasi milenium yang tentu saja tadi sudah dijelaskan tantangannya cukup besar ya sehingga harus terus berpacu untuk belajar dan juga menunjukkan prestasi ya, menunjukkan prestasi. Ya, silakan yang kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih. Izin share screen, Ibu dan teman-teman semua. Silakan di stop dulu Mas Narendra. Sebentar, Bu. Saya pertama kali menggunakan. Ya, stop di atas. Sudah, stop Ibu, ya. screen. Terima kasih, Ibu. Aduh, guys, Oke, baik. Terima kasih Ibu dan teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Kelompok 2. Kemarin Belum kelihatan Mas Damianus. Belum kelihatan. Masih berupa folder ini ya. Coba dibuka dulu. Ya, sudah. ya, oke. Ya, sudah. Baik, saya lanjutkan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, teman-teman semua. Ini tugas kami dari kelompok 2. Karena kami dari satuan kerja yang berbeda, maka kami bersepakat untuk membuat tugas masing-masing, kemudian mengirimkan kepada ketua kelompok, lalu ketua kelompok satukan itu dalam satu file. Ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kegiatan saya di satuan kerja saya. Saya adalah seorang guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebagai seorang guru, tugas saya adalah mendidik dan mengajar anak-anak agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, berkarakter, inovatif, kreatif, dan berintegritas. Karena anak-anak adalah pemilik masa depan bangsa. Oleh karena itu, tugas saya sebagai seorang guru adalah memberikan ilmu dan motivasi serta keyakinan agar mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka impikan. Selain saya bertugas mengajar mereka dalam mata pelajaran guru bahasa Indonesia, saya juga dipercayakan untuk membimbing dan mendampingi anak-anak dalam mengikuti ajang lomba Hardiknas. Dan alhamdulillah puji Tuhan kami meraih juara meskipun sekolah kami baru pertama kali mengikuti lomba debat dan kami berhasil meraih juara 2 dalam lomba debat dan juara 3 dalam lomba membaca dan menulis puisi. Kegiatan saya selanjutnya selain tugas saya sebagai pengajar, saya juga mendapat tugas tambahan dari sekolah yaitu sebagai koordinator bidang humas.
Di sini saya menjelaskan tugas saya bahwa saya harus bersedia mendampingi atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di sekolah agar bisa diketahui oleh masyarakat luas dan mengupdate informasi-informasi yang penting untuk yang berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di sekolah. Itu nanti saya akan harus memberikan informasi kepada lembaga satuan kerja saya. Itu tugas saya sebagai koordinator bidang humas. Selanjutnya, saya juga dipercayakan sebagai ketua literasi sekolah. Dalam hal ini, saya telah menyusun rancangan kegiatan untuk bagaimana menghidupkan kegiatan literasi di sekolah, bagaimana dari segi perpustakaan yang layak agar dapat mengembangkan minat baca anak-anak, bagaimana menyiapkan sekolah dengan literasi atau literasi digital, dan yang berikut kami kemarin telah bersepakat untuk mendaftarkan sekolah kami untuk mengikuti gerakan sekolah menulis buku nasional, dan lagi-lagi saya dipercayakan sebagai ketua koordinator untuk mendampingi anak-anak dalam menulis menghasilkan sebuah buku. Nantinya buku itu nanti akan dikirim untuk sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ajang lomba literasi nasional ini. Ini saya lampirkan dengan bukti-buktinya. Baik, mungkin itu saja ya dari saya. Kemudian yang berikut mungkin izin Ibu Dede, saya membacakan tugas dari Ibu Dede. Ini yang kami satukan bahwa Ibu Dede dan saya juga sama sebagai seorang guru yang bertugas untuk mengajar dan mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi bangsa yang cerdas. Ini Ibu Dede sudah melampirkan foto-foto bukti kegiatan yang dia lakukan selama berada di satuan kerjanya. Baik, yang berikut ada lagi dari Ibu Desi. Ya, Ibu Desi ini adalah salah satu guru non-muslim yang ditugaskan di Sekolaman ya, di Sekolaman, dan dia menjadi pembeda di sana. Dan luar biasa semangatnya, sampai kemarin itu dia diwawancarai di Metro TV bagaimana tugasnya sebagai seorang guru, dan terlebih khusus berada di lingkungan yang berbeda. Dan dia sudah menjelaskan dan sangat menginspirasi kami guru-guru mengenai kehadiran Ibu Desi di sana. Ya, ini kegiatan wawancara Ibu Desi di Metro TV. Baik, itu kegiatan dilakukan oleh Ibu Desi. Sekarang Ibu Emanuela. Ibu Emanuela ini adalah guru di SMAK Negeri ND. Kami sama-sama satu lembaga. Ibu Emanuela ini adalah seorang guru kimia. Selain itu, dia juga menjadi dipercayakan untuk menjadi wali kelas di SMAK Negeri ND. Ini ada bukti laporan tugas yang dijalankan oleh Ibu Emanuela, baik sebagai seorang guru maupun dalam jabatan tambahan sebagai seorang wali kelas. Dan lebih lanjut ya, bahwa Ibu Emanuela ini dipercayakan juga untuk menjadi koordinator penyelenggara untuk menyongsong lomba Hardiknas. Kami bekerja dengan sangat baik sehingga kami meraih prestasi seperti yang kami inginkan. Yang berikut, yang terakhir, dari Ibu Endang Bibisono. Di sini Ibu Endang memberi keterangan bahwa dia sebagai seorang warga negara yang baik, dia harus punya hati dan niat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih itu akan menimbulkan kesehatan, dan kesehatan itu kalau generasi yang sehat, maka dia bisa melakukan upaya untuk membela negara yang kita cintai ini.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Endang adalah mengepel lantai, membersihkan lingkungan, membersihkan rumah, tempat di mana dia berada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan, tugas-tugas dari kami peserta kelompok 2. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih Pak Damianus. Ya, tadi sudah menyampaikan peran dari anggota kelompok ya. Ya silakan. Peran dari anggota kelompok terhadap pembangunan dan nilai-nilai bela negara ya. Ya, di sini masih fokus pada tugas masing-masing ya. Jadi nanti diharapkan perkembangannya di samping fokus kepada tugas masing-masing juga tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan dan juga terhadap negara. Nah, itu ditunjukkan juga ya. Ya meskipun nanti itu dalam tujuan pendidikan dalam tujuan negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah salah satu tujuan dari negara kita, dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam tugas pendidikan. Nah, di samping itu juga di tujuan yang lain harus kita capai ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, termasuk tadi itu di masa pandemi ini apa yang kita lakukan ya, misalkan kita mengunjungi orang-orang yang kesulitan ya, kesulitan ekonomi misalkan ya, memberikan motivasi, kemudian memberikan semangat kepada mereka. Nah, itu termasuk juga ya. Kemudian keikutsertaan kita di dalam memasyarakatkan ataupun mensosialisasikan protokol kesehatan. Nah, itu tadi sudah itu masih perkembangan. Tapi saya kira di sekolah juga sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Baik, terima kasih untuk tugas apa yang Anda lakukan atau aktualisasi di dalam hal bela negara ya. Tugas yang lainnya masih ada? Tugas kelompok yang lain? Oh, tugas kelompoknya satu ya? Iya Bu, tugas kelompok satu saja. Satu saja ya, yang lainnya adalah individu. Nah, kemudian coba beberapa orang saja ini tunjukkan tugas Anda yang menganalisis isu kontemporer. Nah, coba ya. Siapa yang siap? Siapa yang sudah siap? Ide bagus sudah? Siap, Bu. Silakan. Mohon izin sebelumnya, Bu. Ya. Apa siap perlu share screen ya? Ya perlu ya, biar yang lain juga tahu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas saya mengenai analisis isu-isu kontemporer. Nah, pertama, dalam melakukan analisis isu kontemporer, tentu pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penetapan isu. Penetapan isu yang kita lakukan dapat dilakukan menggunakan isu scan. Nah, pada tugas kali ini, saya menggunakan media scanning, yaitu melakukan pencarian isu menggunakan sumber-sumber informasi dari media, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Nah, adapun isu yang saya ambil pada kesempatan kali ini terkait dengan kehidupan beragama dan moderasi beragama. Topik ini saya ambil karena masih banyak adanya konflik dalam kehidupan beragama yang ada di Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perpecahan serta disintegrasi bangsa. Nah, maka dari itu, untuk menentukan isu-isu pertama, kita dapat melakukan teknik tepisan isu pertama, yaitu APKL atau AKPK, yaitu
melakukan penerapan isu dengan memberikan kelayakan menggunakan faktor-faktor seperti aktual, kekelayakan, problematik, dan kelayakan. Dari pencarian sumber media scanning yang saya lakukan, saya menemukan 5 buah isu, yaitu pertama keberadaan agama dan aliran kepercayaan di luar undang-undang, yang kedua kasus-kasus pendirian rumah ibadah dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat radikal, yang keempat adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas, dan yang terakhir adanya perbedaan penafsiran keagamaan tertentu dalam menjalankan kehidupan beragama. Nah, dari 5 isu tersebut, saya melakukan analisis isu berdasarkan kriteria APKL atau AKPK, sehingga diperoleh 3 isu yang memenuhi syarat. Pertama yaitu kasus-kasus pendirian rumah ibadat, munculnya gerakan keagamaan yang bersifat radikal, serta adanya tindakan kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Selanjutnya, untuk menentukan fokus itu isu utama, prioritas masalah, maka dilakukan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan juga growth. Nah, dengan menggunakan teknik ini dari 3 isu tersebut, maka diberikan kriteria nilai dari rentang nilai 1 sampai 5, sehingga diperoleh skor paling tinggi dari isu munculnya gerakan keagamaan yang bersifat radikal. Nah, oleh karena itu, maka isu ini menjadi isu utama yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, ketika isu utama sudah terpilih, maka kita akan melakukan analisis penyebab dari isu tersebut menggunakan fishbone diagram. Nah, berikut ini gambaran fishbone diagram yang saya rancang atau buat. Pertama, menggunakan penyebab dari munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat radikal, dilihat dari pertama atau surrounding atau lingkungan. Hal ini dapat terjadi dari adanya kemiskinan, kesenjangan, lingkungan, keluarga, dan masyarakat yang intoleran atau homogen. Yang kedua terkait dengan sistem, yaitu dari sistem pendidikan, adanya perbedaan ideologi, adanya sistem politik. Yang selanjutnya terkait dengan skill atau kemampuan terkait dengan SDM-nya rendah, doktrinisasi, dan psikologi dari diri seseorang. Selanjutnya terkait dengan supplier, adanya SDM yang kurang memadai, serta adanya kurang insentif dari pemerintah. Setelah itu, maka kita temukan penyebab isu utama pertama, yaitu terkait dengan surrounding, yaitu adanya lingkungan seperti faktor ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan oleh orang dengan lingkungan ekonomi yang rendah tentu akan memiliki terdesak untuk melakukan apa saja, termasuk meneror manusia lainnya, serta lebih mudah untuk disisipi sifat-sifat intoleran. Selain itu juga dari lingkungan masyarakat yang hidup di masyarakat yang intoleran dan homogen, menyebabkan orang itu memicu perilaku radikal, terutama apabila tidak terbiasa hidup dalam masyarakat yang bersifat heterogen atau terdiri dari keanekaragaman. Yaitu terkait dengan sistem, disebabkan karena mungkin tidak adanya sistem pendidikan yang tidak mengakomodir munculnya isu-isu radikalisme yang dapat dengan mudah menyebar. Sehingga adanya ideologi dan politik yang menyimpang yang membuat masyarakat itu menjadi terpecah belah sehingga mudah disusupi oleh isu-isu radikal seperti itu. Sehingga dengan skill dan atau keterampilan, SDM yang memiliki kualitas rendah atau pendidikan yang rendah, tentu lebih mudah untuk disusupi oleh ideologi atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan keliru terkait dengan agama. Selain itu juga adanya doktrinisasi dalam kehidupan, baik itu melalui lembaga pendidikan dan juga melalui media sosial, tentu menambah dampak negatif dari hal tersebut. Soalnya terkait dengan supplier mungkin disebabkan karenanya kurangnya SDM pemerintah yang dapat mensosialisasikan atau menangkal isu-isu radikalisme. Selain itu juga adanya kurangnya insentif dari pemerintah dalam menjalankan program deradikalisasi. Nah, dari isu tersebut, adapun alternatif pembicaraan isu yang dapat saya sampaikan adalah seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam, maka dari itu kita penting untuk mengedepankan pemahaman mengenai moderasi beragama. Seperti kita ketahui bahwa moderasi beragama merupakan salah satu tonggak dari Kementerian Agama saat ini yang menjadi suatu program atau rencana strategis dari Kementerian Agama. Dalam menangkal adanya isu-isu radikalisme ini, kita perlu memanfaatkan semua stakeholder yang ada dalam pemerintah, baik itu masyarakat dan pemerintah dan itu sendiri, dan yang sebagai ujung tombaknya dari Kementerian Agama untuk secara aktif mensosialisasikan dan juga mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis dan damai serta terbebas dari pemahaman ekstremis dan radikalisme di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Nah, itu analisis kasus tentang moderasi beragama.
Nah, jadi saya minta tadi yang saya sebutkan 3 orang tadi ya, Pak Lani, Damianus Lani, kemudian Mbak Lutfi, coba stop screen dulu anu. Udah bagus ya. Gusti Komandir. Nah, ide bagus apa namanya ide bagus Lani ya, bukan Gusti Damianus ya, Komandir. Damianus Lani, kemudian Desi Lutfiani Mojo sama Endang ya. Nah, tadi kuis tadi itu kaitkan dengan yang analisis. Penentuan isunya itu berdasarkan apa? Ya. Apa karena jadi kita mengangkat dulu apakah isu itu sudah layak untuk diangkat ya. Apakah itu sudah memenuhi kelayakan, sudah menjadi hak hidup orang banyak gitu ya. Hajat hidup orang banyak. Kalau misalkan isu rumah tangga, nah itu belum kan, isu pribadi, isu rumah tangganya, oh itu selingkuh, nah itu belum ada kaitannya dengan masyarakat ya, kehalayakannya belum. Lalu apalagi, apakah isu itu sudah lama ya, sudah terselesaikan, nah itu yang aktual kan gitu ya. Kehalayakan, aktual, kelayakan, apalagi kehalayakan, kemudian problematik, apakah itu harus kalau kita tidak pecahkan isu itu akan menyebar atau lebih membuat tidak apa namanya tidak nyaman atau bahkan lebih merusak gitu ya kalau tidak dilaksanakan itu, maka mungkin pembangunan pembelajaran tidak lancar, pembelajaran jadi terganggu. Nah, itu ya kan problematik. Itu ada problem yang harus segera kita atasi gitu ya. Bisa dipahami Mbak yang bertiga Bisa, ini ya? bisa, Ya. bisa Bu, Nah, bisa. ya mudah-mudahan nanti sudah diperbaiki karena nanti bisa kami sengaja membuat kuis yang jawabannya subjek apa esai ya. Kalau misalkan objektif itu sudah tidak ada ampun. Berarti kalau sudah salah ya salah gitu ya. Nah, ini kemungkinannya ada 2. Bapak Ibu salah atau benar. Makanya kami berikan kesempatan. Kalau misalkan sama sekali tidak nyambung ya artinya salah. Tapi kalau dia sudah nyambung sedikit-sedikit sudah kita benarkan, itu sudah dapat nilai 100. Nah, ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu nanti diperbaiki. Silakan tugas berikutnya. Tidak lagi? Oh, itu harusnya ada yang tanggal 9 itu tentang wawasan kebangsaan ya. Kenapa Pancasila itu adalah dasar apa namanya sebagai sesuatu yang paling tepat sebagai dasar negara kita gitu ya. Belum di ini ya, belum dimasukkan ya. Nanti kalau masih bisa saya buka lagi ya. Tapi ya agar kita apa namanya lebih memahami ya, lebih memahami. Jadi tugasnya sudah selesai ya, kuisnya juga baru 1 kuisnya ya. Ya Bu. Ya, nanti saya tambahkan ya. Baik, kita akan mencoba ya. Mana nih materinya nih?
Ya, bisa dilihat? Belum, Bu. Belum muncul, bisa Ibu. ya? Ibu. Bisa, tar dulu. Sudah? Belum juga? Masih belum, Belum Bu. juga, Bu. Belum ya, berarti saya harus tadi padahal sudah dibuka ini kok tidak ketemu dia ya. Ntar saya tutup dulu. Ntar ya. Sudah? Sudah kelihatan? Yes. Maaf, Bu, belum muncul. Belum kelihatan ya? Iya, Sudah? Sudah, Ibu. sudah Ibu, sudah. Ya. Ya baik, kita mencoba lagi melihat wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya. Nah ini ada 4 konsensus dasar konsensus nasional ya. Maka Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu adalah merupakan fondasi, pilar ya Bapak Ibu ya, adik-adik ya, pilar dari negara kita ya. Kalau tidak ada ini yang 4 ini, seandainya rumah itu salah satu tiangnya, pilarnya itu tidak bagus ya, salah satu pilarnya itu rusak, maka bangunannya itu tidak akan sempurna gitu ya, tidak akan sempurna, tentu akan banyak gangguan, ancaman ya, tantangan. Oleh karena itu keempat pilar ini harus kita pertahankan. Jadi Pancasila sebagai dasar negara kita ya, kemudian Undang-Undang Dasar 45 terutama yang terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya harus yang terdiri dari 4 alinea ya. Jadi ya, 4 alinea itu harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan ya. Karena akan merubah pembukaan itu di sana di dalamnya ada Pancasila. Nah, ya. Karena ada susunan Pancasila. Kalau sampai itu dasar negara kita itu sampai tercabut dalam negara kita ini, maka ya negara kita ini akan menjadi negara yang mendapatkan ancaman, gangguan, tantangan dan sebagainya. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini juga dalam pembukaannya disebutkan, kemudian ada pasal-pasal yang menyebutkan yang sudah berapa kali amandemen kita? Sudah berapa kali kita amandemen ini undang-undangnya? Sudah 4 kali, Bu. 4 kali. Ya, betul 4 kali ya. 4 kali yang kemudian setiap amandemen itu harus kita ketahui apa perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita ini. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita tahu bahwa negara kita ini terdiri dari berbagai ragam suku, bangsa, bahasa, agama, apalagi kepercayaan, adat istiadat, kemudian
Nah, perbedaan-perbedaan yang lainnya, nah Bhinneka Tunggal Ika berarti tidak kita perbedaannya yang kita tonjolkan, melainkan apa? Persatuannya yang kita tegakkan, ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Kebinekaan, tidak cukup kebinekaan perbedaan saja ya, tetapi dia menjadi satu kesatuan, menjadi Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Nah, jadi kita sudah mengalami sejarah beberapa kali negara kita menjadi negara apa itu? Negara serikat, menjadi negara apa lagi? Dalam sejarahnya itu? Ya, jadi negara serikat, kemudian menjadi pisah lagi, kemudian ada ujian-ujian untuk menjadikan negara kita ini menjadi negara Islam kan gitu ya. Pernah ya dalam sejarahnya. Nah, tetapi karena kita terdiri dari keberagaman yang yang menginginkan persatuan, maka semua ujian-ujian itu bisa kita patahkan gitu ya. Nah, karena dalam Pancasila ya ini sudah mencerminkan semuanya ya. Ada nilai-nilai religius ya, bahwa sejak lahir bangsa Indonesia ini masyarakatnya sudah memiliki agama dan keyakinan ya. Oleh karena itu kalau ada orang yang merasa tidak punya keyakinan, nah itu tidak boleh hidup di Indonesia ini. Ada orang yang tidak beragama atau ateis itu tidak boleh dia hidup di Indonesia. Kemudian nilai kekeluargaan. Jadi sejak dulu bangsa kita ini hidup bergotong royong, ya, hidup bergotong royong, saling membantu, saling bersatu padu dalam melawan penjajah. Nah, itulah yang menyebabkan kita kemudian merdeka. Kemudian nilai keselarasan. Nilai keselarasan artinya apa? Ya, bahwa setiap orang itu sama kedudukannya di dalam negara, ya. Sama kedudukannya dalam negara, maka di sana disebutkan ada antara yang satu dengan yang lain itu sama-sama punya hak dan kewajiban ya. Jadi keselarasan itu artinya ada hak dan kewajiban. Jangan kita hanya menuntut hak saja tapi tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian nilai kerakyatan. Bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi ya. Di mana segala sesuatunya dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, kan gitu ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu ya nilai kerakyatan. Kemudian nilai keadilan individual ya, setiap individu itu diperhatikan, jangan disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh individu itu. Segala sesuatu itu siapa yang punya prestasi maka dia patut dihargai. Itu ya nilai keadilan. Bukan berarti sama rata ya. Berarti sama rata siapapun nanti diberikan, itu sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Kemudian nilai demokrasi. Di Undang-Undang Dasar itu ada nilai demokrasi. Kebebasan dalam pasal berapa itu? Pasal 29 gitu ya. Pasal 28. Kemudian pasal berapa lagi? Pasal 28 itu setiap warga negara berhak berpendapat ya, dapat berkumpul dan menyampaikan pendapat. Nah, itu
demokrasi, kebebasan. Kemudian ya setiap warga negara berhak atau setiap warga negara berhak memeluk agama dan setiap pemeluk agama wajib menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian dalam undang-undang aja ada nilai kesederajatan. Iya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa kita ini sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Wajib membela negara, berhak dan wajib membela negara, kemudian hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, berhak mendapat perlindungan hukum dan sebagainya. Itu nilai kesederajatan. Kemudian ada nilai ketaatan hukum ya. Jadi undang-undang juga menyampaikan ada nilai ketaatan hukum. Kemudian bagaimana wujudnya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu nilai kepedulian atau toleransi. Jadi tadi kalau ada yang memaksakan keinginannya sendiri, gitu ya, misalkan bersifat radikalisme, gitu kan, nah itu dia tidak memiliki nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nilai keadilan ya. Keadilan juga di Bhinneka Tunggal Ika siapapun yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan itu sama kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian nilai gotong royong. Nah, ini nilai gotong royong ini timbul dari adat istiadat kita sejak zaman dahulu, nenek moyang kita itu selalu bekerja sama, saling membantu untuk mewujudkan misalkan kegiatan kita pada saat menanam padi, memindahkan rumah, dulu kan ya, gotong royong mereka. Nah, nilai gotong royong ini diharapkan terus dilaksanakan oleh kita sebagai warga negara ya, termasuk ketika kita menjalankan tugas sebagai ASN itu nilai gotong royong ini bukan gotong royong dalam hal keburukan, melainkan gotong royong dalam hal kebaikan ya. Kemudian NKRI, nah itu NKRI harga mati ya. Jadi ini mempunyai nilai bahwa satu wilayah misalkan Bali itu adalah wilayah Indonesia. Jawa adalah wilayah Indonesia. Itu artinya kesatuan wilayah meskipun kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang sudah disampaikan oleh adik-adik, ada 17.500 pulau ya. Ada beberapa suku bangsa, ada ratusan bahasa ya, ada ribuan bahasa, itu kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada nilai kemandirian bahwa kita harus bisa mewujudkan bangsa Indonesia ini bisa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, ini lambang-lambang negara ini juga menjadi lambang persatuan kita, ya. Bendera kita harus satu, merah putih, tidak ada yang benderanya beda-beda. Ya, bahasa juga kita berbahasa Indonesia, ya, meskipun kita punya bahasa sendiri-sendiri, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan yang bisa menjalin komunikasi kita dengan yang lainnya itu dengan bahasa Indonesia ya. Meskipun di kampung kadang-kadang ada yang bahasa Bali, ada yang bahasa Jawa, tapi mereka nyambung ceritanya itu kan gitu ya. Yang satu bahasa Bali, yang satu bahasa Jawa, tapi mereka terus komunikasi. Nah itu ya, itu karena mereka sudah terbiasa ngomongnya tidak bisa tapi paham gitu ya. Nah, itu kadang di kampung itu komunikasi. Nah, karena mereka merasa bersaudara ya komunikasi itu lancar ya. Jadi tetangga-tetangga kita itu bukan saudara-saudara kita yang jauh itu yang membantu kita duluan ya Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Tetapi tetangga-tetangga kita dekat yang berbeda-beda itu yang pertama kali yang bantu kita. Kemudian lambang negara Pancasila ya. Garuda Pancasila. Nah, itu juga
sesuatu yang harus kita junjung tinggi. Bendera kita itu merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan itu dengan mengibarkan bendera. Nah, apabila di masyarakat ada orang yang melecehkan bendera, ya, melecehkan lambang-lambang, itu berarti dia sudah melecehkan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian lagu kebangsaan yang kita kenal sebagai lagu Indonesia Raya, nah itu ada aturan-aturannya di dalam menyanyikan, di dalam memasang bendera, itu adik-adik bisa baca di modul ya. Itu ada aturan-aturan tersendiri, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa lambang-lambang ini sebagai bukti atau sebagai simbol negara kita, ya. Kemudian peraturan perundang-undangan, ya, peraturan perundang-undangan itu harus kita pahami. Jadi apa yang paling tinggi kedudukannya? Jadi Undang-Undang Dasar Negara ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian apa? Setelah UUD 45 apa? Undang-undang. Etap MPR dulu kan itu ya. Kemudian undang-undang. Kemudian Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berikutnya apa? Peraturan presiden, instruksi presiden. Nah, itu urut-urutannya. Nah, jadi kita harus pahami ya, undang-undang yang ada di Indonesia ini, undang-undang apapun, nah, tadi ya, ada undang-undang ASN, itu ada undang-undangnya, adik-adik ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang ASN. Kemudian undang-undang apa lagi? Itu harus kita pahami. Kita harus paham tentang undang-undang itu apabila kita ingin mentaati peraturan-peraturan. Ya. Apabila kita ingin mentaati peraturan-peraturan itu, maka kita harus pahami peraturan-peraturan. Kemudian dalam melaksanakan pembangunan nasional ya, itu tidak akan tercapai apabila tidak ada kerukunan. Kalau kita rukun ya, baik itu kerukunan berbudaya, artinya kita harus memahami budaya-budaya orang lain itu ya, harus mengetahui filosofi-filosofi budaya orang lain agar kita bisa saling menghargai. Kita juga harus menggali budaya-budaya kita dan mempertahankan budaya-budaya kita agar jangan diakui oleh orang lain. Ya adik-adik. Nah, jadi harus kita gali tuh, kita harus pahami filosofi-filosofi yang ada. Nah, misalkan budaya apa di Bali, ya itu ya, itu orang lain harus memahami, jangan sampai dilecehkan gitu kan. Kita harus memahami juga, kita juga melihat orang lain, oh kenapa itu kok mayat dibawa-bawa. Nah, itu mereka punya filosofi masing-masing gitu ya. Kalau di Toraja itu kan pada saat tertentu mayatnya digiring ya, seolah-olah masih hidup gitu kan. Dibawa ke keliling kampung misalkan. Nah, itu budaya-budaya seperti itu atau kerukunan adat istiadat itu harus kita pelihara untuk menjadi apa? Kekayaan bangsa Indonesia. Nah, itulah yang menjadi daya tarik bangsa Indonesia di mata asing kan gitu ya. Kemudian kerukunan beragama ini yang paling sensitif gitu ya adik-adik ya. Jangan sampai kita saling mengejek, saling menghina agama orang lain ya. Jadi kalau memang misalkan ada orang yang mengajarkan ajaran agamanya dengan benar, yang mengakui agamanya paling benar itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita tidak memaksakan ya, tidak memaksakan ajaran-ajaran agama itu kepada mereka yang sudah
agama lain. Jadi itu ya. Tidak boleh melecehkan, tidak boleh menghina dan sebagainya. Kemudian kita harus memahami bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itulah yang membuat kita ini kuat, gitu ya. Kalau kita sudah di dalam saja saling bersinggungan, maka dengan mudah orang luar itu akan meruntuhkan kita. Ya, adik-adik ya. Apalagi sekarang ini sudah ada, kemarin sudah baca di analisis kontemporer itu ada proxy war ya, ada apalagi hoax, ada perang yang nirsenjata yang tidak menggunakan senjata yang sengaja mengadu domba kita agar kita tidak bersatu, berpecah belah kita, maka dengan mudah orang akan menguasai kita. Ya tidak? Kemudian kita juga harus mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan cara apa tadi? Saling membantu, saling menghargai, ya. Kemudian tidak membeda-bedakan orang lain. Nah, ini wawasan kebangsaan kita itu sampai kita ini harus menjaga persatuan, kerukunan, ya. Persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Sejarah membuktikan bahwa kita ini perjuangan bangsa kita ini sangat panjang untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Apalagi nanti menjelang 17 Agustus. Bukan semudah itu kita mencapai kemerdekaan, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Ya adik-adik ya. Oleh karena itu kita harus menjaga, harus mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara-cara memaknai wawasan kebangsaan kita. Ya. Lalu berikutnya, dengan bekal wawasan kebangsaan inilah kita kemudian mengetahui lingkungan strategik kita. Apa kira-kira yang akan mengancam negara ini, negara kesatuan ini. Begitu ya, adik-adik ya. Nah, maka adik-adik sudah tadi mengetahui ya, mengetahui dengan cara lingkungan strategis kita ini bagaimana ya. Jadi tadi sebagai ASN, kita yang melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, ini tugas adik-adik ya. Jadi peraturan-peraturan tentang kepegawaian, peraturan-peraturan tentang disiplin PNS, nah itu harus kita ketahui ya, untuk mendapatkan perubahan, ya, untuk mencapai perubahan. Apa arti perubahan itu? Apakah sekedar berubah, ya? Kalau kemarin sisirannya ke kiri, sekarang ke kanan, gitu kan? Rambutnya dulu lurus, sekarang keriting, atau sebaliknya dari keriting diluruskan. Nah, apakah perubahan seperti itu yang diharapkan? Ya, perubahan itu ya, apalagi adik-adik sekarang ini tadi sudah dikategorikan sebagai generasi milenium yang sekarang ini menghadapi misalkan kehancuran-kehancuran kan gitu ya, menghadapi korupsi yang demikian melilit gitu, yang tidak bisa dengan mudah diberantas oleh negara kita ini, di negara kita ini. Maka adik-adiklah yang nantinya akan melakukan perubahan ya. Adik-adiklah yang melakukan perubahan.
Bagaimana caranya? Ya, jadi perubahan yang kita harapkan itu adalah pasti, gitu ya. Perubahan itu adalah sebuah kepastian akan merubah dari yang negatif menjadi positif, ya. Kemudian perubahan yang bagaimana yang kita harapkan? Yaitu perubahan yang memberikan manfaat, ya. Perubahan yang memberikan manfaat. Nah, oleh karena itulah Latsar ini dirancang kurikulumnya agar adik-adik ini bisa melakukan sesuatu yang merubah dari keadaan yang sekarang menjadi keadaan yang diinginkan, yang memberikan manfaat gitu ya. Kemudian perubahan yang mempertahankan keberlangsungan. Apa maksudnya perubahan yang bertahan keberlangsungan ya? Jadi kalau misalkan sekarang ini situasinya sudah sangat sulit, tapi terus adik-adik melakukan perubahan sehingga organisasi ini lebih maju, lebih maju, lebih maju dan sebagainya. Nah itu yang dikatakan perubahan mempertahankan keberlangsungan. Ya. Jadi yang diharapkan nanti adik-adik adalah bisa melakukan perubahan lingkungan strategik. Lingkungan kita itu jadi menanggulangi isu-isu kritikal ya. Jadi kalau hoax ada ya, bullying apalagi itu ada itu radikalisme, korupsi. Misalkan ada di sekitar kita itu kita harus bisa menanggulangi itu. Ya. Kemudian bisa merubah cara pandang masyarakat. Bagaimana? Kalau selama ini kan ASN itu dipandang masyarakat itu adalah orang yang santai. Oh, kerjanya santai itu, ya. Pakai baju bagus, pakai baju rapi, disetrika, pakai sepatu, pagi-pagi jalan-jalan ke pasar. Kan gitu ya. Itu cara pandang masyarakat. Enak sekali jadi pegawai, gitu kan. Nanti pulangnya masuknya pagi, tengah-tengahnya kosong, sorenya datang lagi absen. Ada yang seperti itu? Ya, gitu ya. Itu cara pandang masyarakat seperti itu. Itulah yang akan adik-adik rubah ya. Itu kan yang akan adik-adik rubah. Ah, pegawai itu cepat sekali dia bikin rumah, jangan-jangan dia korupsi, kan gitu ya. Padahal kredit di bank kan gitu ya. Padahal kita tuh kredit di bank 10 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, itu yang harus dirubah. Meskipun ada yang seperti itu ya, hidupnya mewah dan sebagainya berdasarkan dari hasil korupsi. Nah, perubahan lingkungan strategik inilah mulai membenahi diri sendiri yang nanti akan adik-adik laksanakan melalui kegiatan habituasi, akan membiasakan diri dengan hal-hal yang positif untuk merubah cara pandang masyarakat dan juga menanggulangi isu-isu yang kritikal itu ya. Nah, jadi ini perubahan lingkungan strategik itu mulai dari individu ya, mulai dari diri sendiri, kemudian mengajak keluarga, kemudian mengajak masyarakat, komunitinya ya, lingkungannya. Misalkan kumpulan pemuda-pemuda berkumpulan di Banjar-Banjar gitu ya, di organisasi-organisasi, kemudian secara nasional society ya, secara nasional merubah lingkungan. Nah, itu jadi ya.
Lalu dengan apa kita menghadapi perubahan lingkungan? Pertama, kita diberikan intelektual. Ya, adik-adik ya, kita diberikan kecerdasan intelektual oleh Yang Maha Kuasa ya, dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya, intelektual. Kemudian emosional. Jadi emosional ini bukan berarti hal yang negatif ya, tapi bisa dikelola dengan baik menjadi kecerdasan emosi. Artinya apa? Kecerdasan emosi itu kita bisa mengelola emosi kita ini dengan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN, cepat emosi di masyarakat, biar kelihatan saya yang berkuasa gitu ya. Kecerdasan emosi. Kemudian kalau dalam bahasa Balinya aeng-aengan gitu ya, adik-adik ya. Dalam bahasa Bali itu jalannya tidak melihat ke depan, jalannya mendongak ke atas. Nah, itu ya. Nah, nah itu. Jadi kecerdasan emosional inilah harus kita bisa miliki ya sebagai seorang ASN. Jadi mengelola emosi itu menjadi emosi yang positif. Ya. Bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan diri ya, termasuk ya mengendalikan diri dalam hal-hal yang negatif. Kemudian kecerdasan sosial, kita harus pandai berhadapan dengan siapapun. Ya, adik-adik ya, tidak membedakan teman-teman kita itu. Tidak membedakan, jangan kalau di kantor hanya berkumpul kepada orang-orang tertentu saja. Misalkan ide bagus sama ide bagus, dewa sama dewa juga kan gitu ya. Nah ini kebetulan nih yang berkasta semua ini ya, Gusti Komangkin ya. Nah, itu tidak boleh kita seperti itu ya. Kita harus memberikan lingkungan sosial yang bagi ya pada siapapun. Kemudian kita juga harus punya modal ketabahan. Adversity question, kecerdasan ketabahan. Artinya apa? Jangan mudah mengeluh ya. Jangan mudah putus asa dalam menjalani tugas kita sehari-hari. Ini ada istilahnya quitter, camper, dan climber. Nah, nanti adik-adik baca sendiri ya. Ada yang orang cuek hadapi masalah, ada yang betul-betul memecahkan masalah itu dengan baik, dan ada pula yang sama sekali tidak peduli gitu ya. Kemudian moral, nah ini yang penting. Jadi ya kita sebagai umat beragama, nah kita harus menjaga moral kita ini dengan baik. Nah, kita harus menunjukkan kepada yang lain bahwa ASN itu harus diikat dengan etik, kode perilaku, dan moral gitu ya. Kemudian semuanya ini, intelektual kita ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak sehat. Nah, oleh karena itu dalam melakukan perubahan, dalam melaksanakan tugas pembangunan dan sebagainya kita harus sehat. Ya, oleh karena itu jangan coba-coba menyentuh hal-hal yang haram. Nah, kalau dalam agama Islam itu yang haram misalkan judi, apalagi minum-minuman keras, kemudian narkoba gitu ya. Nah, kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Biarpun cerdas kalau badannya sakit terus kecerdasannya itu hilang jadinya. Oleh karena itu kita harus tetap berolahraga dan sebagainya ya. Itu modal yang harus kita miliki dalam melaksanakan atau dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Dalam kita menjaga melaksanakan tugas kita. Maka saya percaya adik-adik adalah orang-orang yang cerdas ya. Tinggal kita membimbing diri kita ini agar menjadi cerdas emosi, cerdas sosial, dan tabah ya.
Tambah. Nah, kalau gajinya, misalkan bayangan adik-adik gajinya pegawai itu baru masuk sudah 5 juta, ternyata baru 2 juta, kan gitu ya. Nah, baru 2 juta ya. Tapi nanti kita dapat tunjangan kinerja. Jadi ada tunjangan kinerjanya ya. Nah, itu pelan-pelan. Memang pegawai negeri itu ya meskipun oleh pemerintah akan diperbaiki penghasilannya agar tidak menyimpang, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi pungli dan sebagainya, tidak ada lagi pemerasan dan sebagainya ya. Nah, ini modal kita ini juga ya dalam menghadapi lingkungan strategis ya. Jadi posisi dan lokasi geografi negara ini modal kita. Kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, jadi diharapkan penduduk Indonesia ini tidak hanya besar saja gitu ya, 270-an juta itu penduduk Indonesia. Tapi diharapkan juga dia punya kemampuan intelektual dan sebagainya ya. Kemudian di Pancagatra kita punya ideologi Pancasila, politik, bebas aktif dan sebagainya ya. Ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini adalah modal kita ya di dalam melaksanakan pembangunan. Nah, kemudian bagaimana adik-adik mencari isu ya, mencari sumber-sumber isu itu. Nah, tadi kalau ada misalkan pendirian rumah adat tadi Ide Bagus nyampaikan ya, itu menjadi problem, membuat tidak rukun, itu harus ada sumbernya ya. Sumbernya yang jelas. Dari mana kita mendapatkan sumber itu? Apakah dari FKUB, apakah dari media dan sebagainya, itu harus jelas. Dan medianya itu juga harus media yang resmi ya, bukan media yang abal-abal gitu ya. Kemudian existing data berdasarkan sumber data. Misalkan di mana kita mencari BPS ya. Badan Statistik Badan apa? BPS? Badan Pusat Statistik, Bu. Badan Pusat Statistik. Nah, situ datanya sudah ada ya. Kemudian knowledgeable others. Nah, itu orang-orang yang paham tentang itu ya. Orang-orang yang mengerti tentang itu. Nah, misalkan tokoh-tokoh, nah itu ya. Kemudian organisasi publik ataupun private organization. Nah, misalkan sudah ada organisasi-organisasi, misalkan LSM gitu ya, itu bisa juga kita pakai sumber. Kemudian publik yang secara luas yang kebetulan dia menemukan sebagai saksi adanya isu tersebut gitu ya. Nah, dari sana kita bisa mengambil isu. Jadi nanti kalau adik-adik mengambil isu yang mau diangkat itu berdasarkan data ya. Berdasarkan data yang ada di kantor, di sekolah dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan sedikit. Nah, lanjut. Kemudian kita ke nilai-nilai bela negara ya. Nilai-nilai bela negara itu apa sih yang harus kita lakukan untuk membela negara kita ini? Karena bukan zamannya lagi kita perang ambil bambu runcing ya. Bambu sekarang sudah mulai jarang, mana mau dapat bambu runcing. Nah, itu ya. Jadi apa yang kita isi kemerdekaan ini dengan rasa cinta terhadap tanah air ya. Itu nilai-nilai bela negara itu. Mencintai negara kita ini melebihi dari bangsa lain. Jangan kita itu lebih condong kepada negara lain. Saya lebih memilih negara lain. Ya, di sana misalkan gajinya lebih besar dan sebagainya. Ya. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara.
Jadi bangsa itu apa, negara itu apa, ya. Nah, silakan dicari nanti. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, terutama ASN. Ya, adik-adik ya. Jadi tidak boleh adik-adik mempunyai ideologi lain selain Pancasila. Ya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jangan cuma rela berkorban saja tapi tidak ada buktinya ya. Apa misalkan buktinya kita rela berkorban untuk bangsa dan negara? Ya termasuk adik-adik menjalankan tugas ya, melebihi kemudian mengutamakan tugas kantor daripada tugas pribadi. Nah, itu sudah termasuk juga berkorban untuk bangsa dan negara ya. Kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara. Itu unsur-unsur bela negara. Kemampuan awal itu apa? Ya, tadi itu modal insani itu sudah ya. Kemudian modal fisik juga sudah. Kemudian ada etika, adik-adik ya. Adik-adik. Di sini penjelasannya ya. Jadi cinta tanah air itu menjaga melestarikan lingkungan hidup. Jangan ikut-ikutan nebang pohon ya. Sudah kepepet ini uangnya, tebang pohonnya yang ada di hutan. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Nah ini harusnya ya. Harusnya itu jangan sampai orang luar yang menghargai karya anak bangsa sementara pemerintah atau kita sendiri tidak menghargai. Menggunakan produk-produk dalam negeri gitu ya. Produk-produk dalam negeri Mas Pion gitu kan. Nah, itu ya. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Nah, itu kalau cinta tanah air. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Termasuk adik-adik menjaga nama baik ASN itu termasuk mencintai tanah air juga ya. Jadi rapi, tidak berperilaku yang tidak baik, nah itu termasuk sudah. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Ya, tidak boleh kita terlalu fanatis kepada fanatik terhadap daerah kita sendiri kemudian menganggap remeh wilayah yang lain. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yaitu disiplin tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Menghargai dan menghormati keanekaragaman agama, ras, dan antar golongan. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ya. Jadi di dalam melayani itu adik-adik jangan mementingkan keperluan pribadi dulu. Yang penting masyarakat atau publik yang kita layani ini puas, gitu ya. Publik yang kita layani puas. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Ya, meskipun orang luar kadang-kadang melecehkan kita, tapi kita adalah bangsa yang oleh karena itu kita harus menunjukkan prestasi kita. Ya, adik-adik ya. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Ya. Oleh karena itu, agar kita bisa menjalankan peraturan, maka kita harus pelajari peraturan-peraturan. Ya, enggak? Kita harus pelajari. PP nomor 53 tahun 2010 itu tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, itu dipelajari ya. Adik-adik biar tahu apa sih yang ada di sana. Berikut setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini contohnya menjalankan kewajiban agama, jangan punya namanya saja dia beragama Hindu tapi tidak pernah ke pura, tidak pernah dia ikut kerja bakti, tidak pernah dia ikut kalau di kampung-kampung itu tidak pernah ya
di adat itu tidak boleh ya. Demikian juga yang agama lain. Ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya kita harus ikut. Kita harus bersama-sama dengan masyarakat menjunjung tinggi ya. Kemudian meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Nah, ini artinya karena kita merasa satu negara Indonesia, maka kita harus mempertahankan ini. Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Jangan hanya memenang diri sendiri ya. Jadi harus segala sesuatu itu kita musyawarahkan. Menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saling membantu, kemudian rela berkorban. Contohnya apa? Rela menolong sesama warga masyarakat yang kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial, ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan, kepentingan masyarakat untuk kemajuan bangsa. Membela bangsa negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kita menjalankan tugas ya. Kemudian kalau kita menemukan sesuatu yang aneh, misalkan ada orang yang diam-diam merakit-rakit senjata, kemudian kegiatannya tertutup, gitu kan? Kegiatannya tertutup, kemudian tidak pernah bergaul dengan masyarakat, nah itu perlu kita curigai, ya. Adik-adik tidak boleh membiarkan itu. Nah, kita harus berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pihak keamanan ya, keamanan. Tapi jangan kita bertindak sendiri ya. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi mempunyai kemampuan awal bela negara itu artinya memiliki kemampuan, integritas, kepercayaan yang tinggi dalam membela negara dan bangsa. Jadi kalau kita diperlukan oleh negara kan gitu ya, maka kita harus siap. Kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Kita sampai jam berapa? Jam 12 ya? Jam 12. 12. Ya. Kemudian senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental. Bagaimana kalau membela negara kalau fisiknya saja ringkih gitu ya, sakit paru-paru, kemudian terus batuk-batuk dan sebagainya. Tiap hari demam saja, bagaimana mau membela negara ya dak? Nah itu, jadi kita harus menjaga kesehatan. Kemudian memiliki kecerdasan emosional dan spiritual dan intelijensi yang tinggi ya. Nah, jadi adik-adik tinggal emosinya yang ditata, spiritualnya ditingkatkan ya. Nah, yang untuk menjadi manusia yang mempunyai kemampuan awal bela negara itu ya. Memiliki ketahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Jadi apa yang kira-kira bisa kita berikan di dalam menyikapi setiap ancaman. Kemudian memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Jangan justru kita ikut-ikutan menghancurkan sumber daya alam. Ya. Nah, jadi manfaat kesiapsiagaan bela negara adalah sikap disiplin waktu dalam beraktivitas, jiwa kebersamaan dan solidaritas, mental fisik yang tangguh, cinta bangsa dan patriotisme. Patriotisme itu siap membela ya. Jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Nah, kalau kita sudah bisa menaklukkan hawa nafsu yang di dalam diri kita yang tidak baik, nah berarti kita sudah bisa memimpin diri sendiri.
Ya, membentuk iman dan takwa. Artinya keyakinan kita masing-masing itu harus kita pertahankan dan kita tunjukkan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian orang yang punya nilai bela negara adalah cepat, tangkas, tepat dalam melaksanakan kegiatan. Tidak boleh loyo, tidak boleh lemes gitu ya, tidak boleh lemes. Tidak bersikap negatif, ya. Kemudian jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah itu ya adik-adik ya, manfaat kesiapsiagaan bela negara. Nah, jadi dengan dengan modal insani tadi, saya yakin adik-adik siap untuk menjadi ASN yang unggul, profesional, dan berdaya saing. Ya, sampai di sini adik-adik ya. Kita cukupkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Izin Bu, menyampaikan Bu. Ya, silakan. Tadi yang presentasi isu kontemporer nomor 17 bukan saya. Gimana? Udah bagus? Tadi yang presentasi tentang isu kontemporer itu bukan saya Bu. Tadi saya keduluan sama Gusti Komang Arto. Oh, Gusti Komang Arto. Ya. Oh. Tapi tadi ininya ya. Gimana Bu? Pakai akunnya Ide Bagus, bukan? Bukan pakai akunnya dia Bu. Oh ya, Gusti Komang Cuma ya. saya keduluan aja tadi Bu. Iya. Nanti saya kira yang lain-lain juga sama ya. Yang lain juga nanti saya lihat satu persatu ya. Tapi tadi Gusti Komang sudah bisa ya menjelaskan. Saya kira nanti teman-teman yang lain juga bisa bisa menyesuaikan bagaimana mengidentifikasi isu, kemudian bagaimana menganalisis isu. Itu bahkan sudah bisa dipakai sebuah rancangan. Tapi harus sesuai dengan tugas kita masing-masing nantinya ya. Sesuai dengan SKP. Nah, kalau bukan tugas kita, nanti ketika di agenda 4 nanti kita sampaikan. Ya. Tapi itu runtutnya itu sudah seperti itu. Ya. Saya minta nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak siapa tadi? Gusti Komang Agung Artajaya ya. Nah, itu sudah bagus runtut pemikirannya, penentuan identifikasi isu gitu ya. Kemudian analisis isu. Kalau bisa di AKPK itu pakai angka saja ya, pakai angka. Kemudian keterangannya ya ranking 1, ranking 2 dan sebagainya ya. Ada lagi? Tidak ada? Halo. Ingat yang 3 orang tadi ya. Nanti kuisnya disesuaikan jawabannya ya. Jadi kan sudah belajar, sudah ada materi lingkungan analisis isu kontemporer itu ya. Nah, coba disesuaikan di situ yang dicari jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Mungkin cukup Bu. Cukup ya, Terima kasih, terima Bu. kasih sudah cukup ya. Silakan nanti tugas-tugasnya dikerjakan ya. Diselesaikan, jangan ada yang tertunda karena kita akan masuk lagi ke agenda berikutnya ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada ketua kelas ya, ketua kelompok ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Izin Ibu, Ya. kami mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu. Semoga pemaparan materi itu dapat kami terima dan dapat kami aplikasikan nanti dalam kehidupan kami sebagai ASN yang baik. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, istirahatkan ya, silakan. Berdoa dulu lalu istirahatkan. Ya. Duduk bersiap, gerak.
Untuk seluruhnya, mari kita berdoa atas materi yang telah atas syukur karena telah diberikan materi dengan baik oleh Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Duduk istirahatkan. istirahat, gerak. Baik, terima kasih Mas Narendra. Izin Bu Siti, boleh saya masukkan ke grup Telegram Latsat 1? Mana Bu Silakan. Siti? Ya, Boleh, enggak, silakan. ya, Makasih Bu Siti, selamat ya, beristirahat. ya. Oke, Makasih. sama-sama. Jam 3.